Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru yang terhormat, halo juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Asyauki Ainlika Firmanti. Saya biasa dipanggil sebagai Alika. Saya berasal dari sekolah MTSN 1 Mataram, kelas 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dongeng dengan judul Kiko dan Penjaga Gerbang Cahaya Rupiah. Semoga para juri dan teman-teman semua menyukainya ya. Di bawah kaki Gunung Rinjani, ada desa bernama Desa Sukamaju. Di desa itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Kiko. Kiko ini memiliki kebiasaan yang membuat teman-temannya, guru, bahkan ibunya sendiri turut sedih dan prihatin. Kira-kira apa ya kebiasaan Kiko itu? Semoga kalian tidak memiliki kebiasaan yang sama seperti Kiko ya. Jadi, Kiko itu memiliki kebiasaan suka tidak menghargai uang kertas rupiah. Menurut Kiko, uang itu cuma benda mati yang fungsinya cuma satu. Ditukarkan dengan apapun yang ia inginkan. Ibu guru, bahkan ibunya sudah sering menasihati Kiko kalau apa yang dia perbuat itu tidak baik. Kiko suka menaruh uangnya sembarangan, suka diremas, terus dilempar ke dompet atau tasnya seperti sampah. Kadang, kalau Kiko lagi bosan di kelas, uangnya suka dicoret-coret. Gambar pahlawannya ditambahin kumis, digambarin kacamata. Kadang ditulisin nomor telepon acak. Tidak jarang juga loh, Kiko melipat uangnya dan dijadikan pesawat kertas. Suatu hari, ibu menasihati Kiko. Kiko, uang itu dicari dengan penuh keringat dan kerja keras, nak. Di sana ada kehormatan bangsa kita. Jangan dicoret, pamali. Tapi sayangnya, Kiko tidak mengindahkan apa yang dibilang ibunya. Ah, ibu ini berlebihan. Mau dicoret kek, mau ada kotoran, mau lecek. Kan yang penting masih bisa diterima abang tukang bakso buat belanja. Ibu yang mendengar jawaban Kiko hanya bisa menarik nafas. Saat malam tiba, hujan turun membasahi rumah Kiko. Suara rintikan hujan yang jatuh ke atas atap rumah Kiko membuat semua yang ada di dalam rumah tertidur sangat lelap. Begitu juga dengan Kiko. Kiko tidur sangat nyenyak. Hayo, kalian juga kan kalau hujan deras tuh tidurnya lebih nyenyak. Tengah malam pun tiba. Tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari dompet di atas meja belajar Kiko. Cahayanya tuh bukan cahaya biasa, tapi warnanya tuh ada warna merah muda, ungu magis, dan abu-abu pudar. Tapi anehnya, cahaya itu membesar dan membentuk sebuah gerbang. Kiko perlahan-lahan terbangun karena mendengar suara sayup-sayup. Bukan suara petir, bukan. Tapi suara tangisan, suara rintih kesakitan, dan suara keputusasaan. Aduh, rasa badanku mau robek. Aku tidak bisa melihat. Tinta ini menutupi wajahku. Sahut suara lain lebih melengking. Kau penasaran? Itu suara siapa sih? Ia menghampiri meja belajarnya dalam keadaan degup jantungnya sangat kencang. Kiko takut, tapi kan juga penasaran. Itu tuh suara siapa sih? Saat Kiko menghampiri meja belajarnya, Kiko terkaget. Ada muncul 3 sosok mungil setinggi cangkir teh keluar dari gerbang cahaya itu. Tapi
Penampilannya bikin Kiko terkaget karena penampilan mereka seperti prajurit yang pulang dari medan perang tapi kalah telak. Siapa kalian? Tanya Kiko terbata-bata dan menutupi rasa takutnya. Bukannya ketiga sosok makhluk itu menjawab pertanyaan Kiko, ada sosok berwarna merah muda maju menghampiri Kiko. Dia jalan dalam keadaan yang sangat lemah. Di tubuhnya banyak coretan-coretan dan lipatan-lipatan. Kami bukan hantu, Kiko. Aku Raden. Aku adalah perwujudan uang 100.000 rupiah yang kemarin kamu remas dan kamu jadikan bola untuk melempar tangkap dengan temanmu. Belum sempat Kiko menjawab, sosok di samping Raden ikut protes. Kalau aku Utari, aku adalah uang 10.000 rupiah yang kemarin kamu jalan ke dalam kantong celanamu, Kiko. Lalu kamu biarkan aku masuk ke dalam mesin cuci terendam deterjen. Sudut tubuhku jadi rapuh dan robek, Kiko. Kalau aku Pandu, kamu ingat aku nggak? Aku uang 2.000 rupiah yang kamu coret untuk nulis rumus matematika karena bingung menjawab ujian kemarin. Kamu menjadikanku kertas buram. Ini rasa takut Kiko berubah menjadi rasa bersalah. Ia hanya bisa berkata, maafkan aku, sambil terbata-bata. Raden yang melihat Kiko menyesali semua perbuatannya, memegang dada lalu berkata pada Kiko, Kiko, kamu tahu nggak? Kami dicetak dengan kertas khusus oleh negara. Saat kami sudah dicetak, kami bukan lagi kertas biasa, tapi kami membawa jiwa dari bangsa. Di dalam uang itu ada gambar pahlawan yang rela mempertaruhkan air mata, bahkan nyawa Kiko, agar kamu tidak mendengar suara peluru penjajah lagi. Bukan itu saja, Kiko. Lihatlah bagian belakang tubuh kami. Di sana ada keindahan alam Indonesia yang harus kita jaga dan kita syukuri. Dan di sana juga ada tarian-tarian budaya kita loh. Kita memberitahu kekayaan Indonesia lewat tanganmu. Jadi, jika kamu merusak kami, kamu sama saja seperti merusak simbol kedaulatan negaramu sendiri. Kamu tahu gak, Kiko? Kalau kamu merusak kami, negara untuk menarik kami kembali dan dicetak memerlukan biaya yang sangat besar. Padahal kan biaya sebesar itu bisa untuk buat prasarana umum atau tidak membangun jembatan untuk teman-teman di pelosok sana. Tangis Kiko pun akhirnya pecah. Dia menyesal dengan kebodohan dan kecerobohannya. Aku egois. Aku hanya mementingkan kesenanganku. Aku tidak sadar aku telah menghina pahlawan yang ada di dalam uang itu. Maafkan aku, Raden. Maafkan aku, Utari. Maafkan aku, Pandu. Lalu, bagaimana caraku menembus semua kesalahanku? Apakah badanmu bisa sembuh, Raden? Apakah coretan yang ada di badanmu bisa hilang, Pandu? Utari yang melihat Kiko panik, merangkul Kiko lalu berkata, mungkin sekarang kami sudah terlanjur rusak, Kiko. Tapi kamu masih bisa loh menyelamatkan semua rupiah di luar sana. Dengan berjanji akan melakukan gerakan yang kami sebut mencintai, bangga, dan paham kepada rupiah. Kiko bertanya-tanya, hah? Apa? Cinta, bangga, dan paham rupiah? Maksudnya? Raden yang mendengar Kiko bingung itu menjelaskan apa yang dimaksud oleh Utari. Iya Kiko, cinta, bangga, dan paham rupiah bisa kita mulai dengan 5M, yaitu mencintai, merawat, menggunakan,
menyimpan, serta mencintai rupiah. Kamu bisa lakukan dengan cara 1. Jangan dilipat. Uang dengan lipatan tajam bisa merusak serat uang dan susah ketika diproses masuk ke dalam mesin ATM. Kedua, jangan dicoret. Uang yang penuh dengan coretan akan dikategorikan sebagai uang tidak layak edar dan bisa menurunkan wibawa mata uang kita. Ketiga, jangan diremas. Jika kamu meremas uang, visual yang ada pada uang tersebut akan terlihat sama seperti uang asli dan uang palsu. Keempat, jangan di-staples, Kiko. Bekas dari staples bisa memicu uang lebih cepat robek. Yang terakhir, kelima, jangan dibasahi. Air, minyak, zat kimia yang lain bisa membuat tinta khusus uang cepat luntur dan rapuh. Kamu bisa, Kiko. Kami percaya padamu. Kiko yang mendengar penjelasan Raden pun berjanji dan bertekad tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Lalu ia bersumpah, "Aku berjanji, aku tidak akan mengulangi kesalahanku, dan aku akan menerapkan 5M ini setiap hari. Aku berjanji, tidak akan ada sepeser rupiah pun yang sengsara lagi di tanganku." Utari, Pandu, dan juga Raden mendengar sumpah Kiko itu pun tersenyum sangat lebar. "Baiklah, jagalah janjimu ya Kiko." Kering! Suara alarm pagi membangunkan Kiko. Kiko teringat dengan mimpinya tadi malam. Ia bergegas berlari ke meja belajarnya dan membuka dompet yang ada di atas meja belajar. Dan benar, di dalam dompet itu ada uang 100.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, dan uang 2.000 rupiah. Kiko berjanji tidak akan mengulang kesalahannya lagi. Bukan sampai situ saja. Saat ia berangkat sekolah dan jam istirahat tiba, ia melihat temannya yaitu Doni sedang mengantri makanan dan terlihat sedang meremas-remas uangnya di kantong celana. Kiko yang melihat hal itu langsung berteriak, "Doni, hentikan! Jangan diremas." Doni yang bingung Kiko kenapa bertanya, "Hah? Maksudnya Kiko?" Kiko menjelaskan pada Doni, "Iya Doni, kamu jangan merusak uang rupiah seperti itu, jangan diremas. Kita harus menerapkan 5M di sepanjang hidup kita, yaitu menjaga, menyimpan, merawat, menggunakan, serta mencintai rupiah. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh meremas uang, tidak boleh dibasahi, tidak boleh dilipat." Doni yang tertangkap basah sedang meremas uang pun hanya bisa senyum malu. "Oh, begitu ya Kiko. Maaf ya, aku janji tidak akan mengulanginya." Ternyata Bu Guru telah melihat dari jauh sana apa yang diperbincangkan oleh Kiko dan Doni. Keesokan harinya, saat hari Senin, upacara berlangsung, Kiko dipanggil maju dan naik ke atas podium, dijadikan sebagai duta cilik penjaga rupiah. Dan itulah akhir dari cerita saya tentang Kiko dan penjaga gerbang cahaya rupiah. Yuk teman-teman, kita sama-sama menjaga rupiah seperti janji Kiko. Dengan 5M, yaitu menjaga, merawat, menggunakan, menyimpan, serta mencintai rupiah. Karena setiap rupiah yang masuk ke dalam hidup kita, itu adalah rezeki dari Allah yang harus kita jaga. Sekian dari cerita saya, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.